Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bebas penyakit dan selalu belajar dan belajar. Ya, jumpa lagi bersama Pak Agus. Pada pertemuan kali ini, Pak Agus akan menjelaskan bagaimana besaran vektor, ya, menghitung resultannya. Itu, ya. Topik pertemuan kali ini, Pak Agus akan menjelaskan satu metode, yaitu metode analisis vektor, ya. Yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya Pak Agus sudah menjelaskan bagaimana apa itu besaran vektor, bagaimana mencari resultan vektor. Ya, saya ulangi lagi, di dalam mencari resultan vektor ada 4 metode kemarin yang Pak Agus sudah berikan. Metode grafis, ya, yang pertama adalah metode segitiga, metode poligon. Kita cukup dengan penggaris atau skala, ya. Kemudian metode rumus itu kita menghitung apabila itu ada 2 vektor yang membentuk sudut, ya. Kali ini Pak Agus akan menjelaskan lebih detail, ya, terkait bagaimana metode yang keempat, yaitu analisis vektor, ya. Itu digunakan apabila nanti vektornya itu lebih dari 2, ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, nah, silakan ikuti tutorial Pak Agus. Nah, ini, jadi kalau kalian sudah memahami apa itu besaran vektor, nah, yaitu adalah besaran yang selain dilihat besarnya, ya, dia juga dilihat arahnya kemana, seperti itu, ya. Nah, sekarang untuk metode analisis vektor, ini, ya, analisis vektor. Bagaimana analisis vektor itu kita gunakan di dalam menghitung resultan vektor? Apabila nanti kita ketemu lebih dari 2 vektor atau mungkin bisa 10 vektor. Saya contohkan di sini nanti ada 3 vektor, ya, yang masing-masing membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana kita mencari resultannya? Nah, ini saya contohkan. Kalau misalkan ini ada sumbu X, sumbu Y, ya, ini ada vektor. Nah, ini vektor F, ya, ini misalkan vektor gaya. Kemudian ini membentuk sudut theta. Nah, ini. Jadi karena kita menggunakan analisis vektor, ya, analisis vektor, berarti pada vektor F ini harus diuraikan. Pada sumbu X menjadi Fx, pada sumbu Y menjadi Fy, gitu. Jadi artinya menganalisis vektor itu, ya, kita uraikan atau kita proyeksikan vektor F ini terhadap X menjadi Fx, pada Y menjadi Fy. Jadi seperti itu, ya. Oke, ini ada F1 misalkan. Nah, kemudian ada gaya yang kedua, misalkan di sana. Kita anggap F2. Nah, F2 ini membentuk sudut alfa di sini misalkan. Karena ini membentuk sudut vektornya, berarti ini harus diuraikan. Bisa menjadi F2Y, ya. Yang di sana menjadi F2X. Oke, paham, ya, sampai di sini. Kemudian ada lagi vektor yang arahnya searah pada sumbu Y negatif. Misalkan F3. Coba perhatikan, ya, yang F3. F3 ini sudah searah sumbu Y. Jadi ini tidak perlu kita uraikan pada sumbu X ataupun sumbu Y yang lain. Jadi ini sudah searah sumbu Y, berarti ini pada arah sumbu Y negatifnya. Oke, paham, ya? Nah, sekarang apabila ada 3 vektor F1, F2 dan F3, nah, bagaimana kita menghitung resultan dari vektor tersebut? Langkah yang perlu kalian ingat di sini, sigma Fx. Artinya kalau sigma Fx ini adalah vektor yang berada pada sumbu X. Nah, kalau dari gambar ini yang berada pada sumbu X itu ada ini. Ini F1X, ya, ini ada F2X. Berarti yang searah sumbu X positif ini kita tulis F1X, yang searah pada sumbu negatif F2X, seperti itu. Kemudian berikutnya pada sumbu pada F2Y. Nah, ini pada Y, sumbu Y-nya. Nah, kita cari sigma Fy. Perhatikan pada sumbu Y positif dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikurangi pada sumbu negatifnya. Ini berarti F1Y ditambah F2Y
dikurangi F3. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kita hitung ya ini ya, kalau kita sudah hitung, kita nanti akan mendapatkan nilai Fx dan nilai Fy nya. Jadi sigma Fx dan sigma Fy. Nah, kita umpamakan begini, kalau sudah ketemu ya. Nah, ini saya misalkan. Jadi saya misalkan sigma Fx nya positif ketemunya, berarti ada di sini. Ini ya. Pada sigma Fy nya juga ketemu positif. Nah, sigma Fy. Jadi 3 vektor yang kita hitung tadi ya, 3 vektor yang kita hitung di sini nanti akan kita hitung lagi dengan sigma Fx dan sigma Fy, kemudian sudah diwakilkan gambar seperti ini. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi di sini nanti kita uraikan, kita cari resultannya. Sudut yang dibentuk berapa? 90. Jadi karena ini ada sudut 90, kemudian ini ada 2 vektor ya. Bagus pernah menjelaskan kemarin bahwa kalau ada 2 vektor cukup kita menggunakan metode rumusnya. Ini kita gunakan metode rumusnya. R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat plus sigma Fx sigma Fy cos 90 ya. Jadi cos 90 sama dengan 0 gitu ya. Ingat, cos 90 0. Kalau cos 90 0, kita nanti akan mendapatkan rumus R sama dengan sigma Fx plus sigma Fy, masing-masing dikuadratkan. Jadi ini asal usul rumusnya. Kenapa menggunakan R sama dengan akar sigma Fy kuadrat plus sigma Fy kuadrat? Ini karena sudutnya 90, jadi cos 90 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kalau sudah tahu bagaimana rumus ini nanti kita gunakan, kita nanti akan coba praktekkan ya. Coba diperhatikan sebentar, nanti kita akan mencoba soal. Oke, gimana? Udah ya? Cukup. Sekarang ini saya rubah ke soal ya. Soalnya nanti Pak Gus akan jelaskan dengan kata-kata ya. Nanti silakan kalian salin kata-kata Pak Gus ini, dan Pak Gus akan mewujudkan dalam bentuk diagram gayanya. Oke, coba. Nah, silakan dipahami. Misalkan soalnya begini, Adi rumahnya Yuwono, dia akan ke Purwasri. Perjalanan Adi menuju ke Purwasri, dia harus menyeberang Sungai Berantas misalkan ya. Jadi kita ambil posisi pada saat posisi Adi di mana, posisi Purwasrinya di mana. Pada saat Adi menuju Sungai Berantas ya, dia mau menyeberang menggunakan perahu misalkan. Posisi Adi kita anggap posisinya di sini. Ini mau menyeberang, tujuannya Adi adalah ke seberang ini. Nah, di Sungai Berantas ini lebarnya itu sebesar 30 meter misalkan. Adi menyeberang dari posisi A, ini tujuannya ke B ya. Karena ini adalah sungai, ini ada arus sungai. Arus sungai punya kecepatan besarnya V arus atau VA. Ini saya misalkan VA-nya 3. Nah, seperti ini, 3 meter per sekon. Kemudian kecepatan perahu di sini VP, ini saya misalkan 4 meter per sekon. Nah, coba perhatikan. Di soal ini nanti, padahal Adi kan berangkat dari A menuju B. Karena di sini ada pengaruh arus air, maka perahu ini tidak mencapai B, tetapi akan menuju ke C. Jadi akhirnya berada di C di sini. Kenapa seperti itu? Karena di sini adalah besaran vektor. Ada kecepatan perahu, ada
pada kecepatan arus. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah besar kecepatan perahu ya, atau kecepatan resultan dari A menuju C? Kita namakan V resultan. Pertanyaan kedua, berapakah jarak SA sampai C? SAC. Pertanyaan ketiga, berapakah waktu yang diperlukan dari A menuju C? Nah ini pertanyaan keempat atau D ya. Berapa besar arah resultannya? Jadi kalau arah resultan adalah ini. Nah, ini nanti Pak Agus akan memberikan penjelasan terkait soal ini ya. Nanti tugas kalian tetap merangkum apa yang Pak Agus ucapkan tadi, kemudian silakan gambarkan seperti ini. Jadi ini namanya adalah diagram gayanya atau diagram mind map atau penjelasan dari soal Pak Agus tadi. Nah sekarang kita buktikan atau kita cari satu-satu bagaimana menghitung V resultannya. Nah kalau V resultan berarti yang di sini. Ini nanti kalian coba buat dulu sumbu Y ya untuk menghitung vektor yang ke arah Y. Ini adalah VP. Yang ke arah E ini adalah V arus ya. Sudah diketahui masing-masing. Di sini 4 meter per sekon, yang di sini yang pada sumbu X 3 meter per sekon gitu ya. Nah sekarang untuk mencari V resultan ini karena vektor kita cukup mencari seperti ini. Ini kita namakan V resultan. Bagaimana menghitungnya? Ingat ya, di sini karena sudutnya 90, maka V resultan cukup dengan rumus sigma F kuadrat plus sigma F kuadrat. Paham ya sampai di sini? Nah, coba kita hitung. Sekarang kalau kita hitung di sini adalah sigma F adalah VA 3 kuadrat plus ini 4 kuadrat. Akar 3 9 plus 16 seperti itu ya. Nah, sekarang berapa ini besarnya? 5 meter per sekon. Jadi kecepatan perahu kita sudah tahu dengan rumus ini untuk menghitung dengan Pythagoras. Cukup ya. Jadi rumus umum VR sigma F kuadrat plus sigma FY. Oke, baik. Kalau sudah jelas ini, nah nanti kita melangkah ke bagaimana menghitung jaraknya. Jarak antara A sampai ke B. Nah ingat ya, karena ini gerakannya adalah GLB. Apa GLB itu? Gerak lurus beraturan, jadi kecepatannya dia konstan. Berapa besarnya? VR, gitu ya. Nah sekarang untuk mencari ini B ya, untuk mencari SAC. Bagaimana mencari? Rumus umumnya VR kali T. Ya, VR kali T. Nah, sekarang kalau kita belum bisa mencari SAC, apa hubungannya? Hubungannya di sini. Ini ada alfa. Apa rumusnya alfa di situ? Coba kita perhatikan pada persamaan yang D ya. Kita cari nanti alfanya. Nah, ini. Kalau alfanya cukup dengan persamaan sin alfa sama dengan sin alfa. Ingat ya, kemarin Pak Agus sudah menjelaskan detail pada pertemuan sebelumnya. Sin alfa ini adalah sudut sisi depan. Ya, sudut alfa ini sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi depannya mana ini? Ini berapa? 30. Kalau kita bandingkan jaraknya atau S-nya, ya berarti lebar sungai dibagi
jarak SAC seperti itu. Berarti 30 per SAC. Nah, kalau kita bandingkan dengan persamaan kecepatannya, ya, pada kecepatannya di sini berarti yang arahnya pada sumbu Y berarti VP ya, berarti VP per VN. V per VN. Nah, ini coba ini perhatikan ini. Pada persamaan ini, ya, SAC nanti akan ketemu. Bagaimana menghitung SAC? Jadi di sini SAC-nya nanti 30 sama ya, 30 VR per VP. Nah, coba kita hitung. 30 VR-nya 5, VP-nya 4. Nah, ini. Coba nanti kalian coba hitung ini ya. Kalau sudah ketahui ya, kalau sudah tahu ini SAC-nya berapa, nanti SAC silakan dimasukkan ke persamaan ini. Nah, nanti SAC akan masuk di sini. Akan muncul T. Ya. Jadi TAC akan ketemu setelah SAC-nya ketemu. Nah, TAC-nya berapa? Kalau T-nya sudah ketemu, sudutnya akan ketemu. Sudutnya dari mana? Ini persamaannya. Boleh gunakan 30 per SAC, silakan. Boleh kamu gunakan VP per VN. Ya, paham ya? Jadi di dalam analisis vektor itu nanti kalian setiap ketemu sudut vektor yang membentuk sudut, ya, itu harus diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Ingat, akan lebih mudah ya, cari sudut yang mendekati sumbu X ya, cari sudut yang mendekati sumbu X, kemudian silakan gunakan rumus ya. Pada saat sin kamu gunakan sisi depan, kalau cos gunakan sisi bawahnya. Nah, nanti akan ketemu resultan vektor atau masing-masing proyeksinya seperti itu ya. Nanti silakan ditanyakan di kolom komentar ya terkait rumus ini, penjelasan bagus ini ya. Nanti kalau kalian masih bingung ya, silakan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Selamat belajar ya, semoga bisa memahami apa yang Pak Agus berikan materi ini. Jumpa lagi bersama Pak Agus pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.